Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Di video ini saya menyapa kalian semua. Terima kasih ya sudah mengklik video ini, dan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan. Tidak lupa semoga kita dilancarkan terus rezeki dan terus dilindungi dimanapun kita semua berada. Nah, di malam hari ini kita coba terbang di atas sirkuit Mandalika ya, seperti biasa menggunakan kamera udara, dan kita mengawali untuk durasi melalui sisi barat, melihat ke area parkir yang ada di sebelah utara Hotel Pullman. Nah, ini bundaran yang ada di sisi utara Pullman, dan lampu-lampu yang kuning sana itu adalah Hotel Pullman sendiri. Nah, seperti apa progres pada malam ini ya, kalau kita akan melihat sama-sama. Semoga saja masih bisa terlihat jelas walaupun kondisi di lokasi saat ini sedang hujan, sedang mendung, dan masih ada gerimis-gerimis juga. Nah, teman-teman masih ingat di depan kita ini adalah sirkuit Mandalika, jadi bisa terpantau jelas ya tikungan yang ke-15 menuju 16 dan menuju 17. Nah, kita akan coba untuk mulai pantauan dari sisi barat ya, seperti apa pemandangan di malam hari, atau mungkin bisa kita jumpai beberapa titik yang sedang dilakukan lembur. Nah, kita akan coba turun lebih rendah, semoga saja masih terlihat jelas. Nah, ini untuk masuk ke area parkir di sisi barat, dan untuk tribun yang berada di sebelah barat, tikungan yang ke-14, 15, dan tikungan yang ke-16. Nah, pemandangan malam hari ini ya sedikit noise mungkin buat kalian semua, tapi tidak apa-apa ya, saya coba nunjukin ke kalian bagaimana sih suasana terbang malam di sirkuit Mandalika ini. Nah, kita langsung saja melintas ke arah trek lurus yang ada di depan sana. Jadi yang area gelap ini merupakan track lane, kemudian merupakan area gravel bed, juga run off aspal dan run off grass ya. Jadi yang ada cahaya lampu di kiri maupun di kanan merupakan service road luar dan service road dalam. Ini trek lurus sekarang teman-teman, kita berada di trek lurus. Kita bisa melihat untuk suasana pembenahan dilakukan saat lembur begini, terutama di area tribun di sisi kanan trek lurusnya. Dan kita melewati garis start di bawah barusan, terlihat untuk VIP Village juga di sebelah kiri ya. Terus dilakukan penuntasan untuk pengerjaannya di sini. Nah, saya akan coba turun lebih rendah, mudah-mudahan tidak mengganggu sinyal pada crane yang digunakan untuk progres lembur di bawah sini. Ya, bisa terlihat terpantau jelas mungkin buat teman-teman semua. Sudah lantai 3 dikerjakan di area VIP Village ini, dan juga terus dituntaskan ke arah sisi timur yang mendekati ke tikungan yang pertama. Nah, jadi tikungan pertama itu ada di depan kita ini nih. Tuh, terlihat ya. Jadi yang ada tiang lampu ini adanya di area service road sebelah kiri dan kanan. Kita sudah lewati tikungan yang pertama. Di depan merupakan tikungan yang kedua, berbelok kanan ke sini untuk tikungan yang ketiga. Nah, untuk lembur sendiri ya tidak dilakukan pada area tribun tikungan yang ke-4 menuju 5, atau dari tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Jadi di sini tidak ada lembur sepertinya. Dan kita berada di tikungan yang ke-5 sekarang. Ya, mudah-mudahan terlihat jelas nih pemandangan atau suasana malam maksud saya di sini. Ya, tikungan ke-6 ada di depan kita. Terus kita akan melihat sampai ke arah
tikungan kita akan coba ke semua tikungan yang ada di sirkuit Mandalika ini. Moga saja tidak terganggu ya untuk sinyal bagi kamera udara, karena kalau malam hari ini, karena kalau kita menerbangkan malam maksudku, itu kita tidak dapat memfungsikan sensor pada kamera udara sendiri. Nah, sudah kita berada di atas tikungan yang ke-9 sekarang ini, teman-teman. Kita terbang ya, melintas di atas service road sebelah kiri di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Jadi kalau ada yang penasaran, mungkin kalau kurang terlalu jelas, mungkin bisa menambahkan level brightness pada layar tontonan kalian ya. Nah, ini tikungan yang ke-10. Kita sudah ada di tikungan 10 ya, teman-teman. Tuh sudah kelihatan dari sisi barat yang merupakan Hotel Pullman, Hotel Novotel juga. Nah, di sini kita berbelok ke kanan ya di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 di depan sini. Nah, jadi sensor tidak bekerja pada kamera udara. Nah, ada juga progres lembur kalau kita perhatikan di atas bukit 360 di sini. Jadi progres lemburnya di sini untuk konstruksi pada bagian pondasi dasar di sini terus dikerjakan. Kemudian tikungan ke-12 ada di depan kita ini. Nah, kalau kita perhatikan sekilas ya, mungkin ibarat sirkuit di Losail Qatar ya, mirip-mirip sedikit lah kita bilang, walaupun memang belum maksimal untuk progres dari sirkuit Mandalika di sini. Dan tikungan yang ke-13 ada di depan. Kita akan berbelok kiri di tikungan yang ke-13. Nah, buat yang baru gabung mungkin perlu tahu kalau yang menyala putih di kiri dan kanan merupakan service road luar dan service road dalam. Jadi kita berada di tikungan yang ke-14 sekarang. Untuk track lane sendiri tidak begitu terlihat ya, apalagi untuk area gravel bednya, termasuk juga di bagian run off ataupun run off grass sendiri. Sebelah barat dari tikungan yang ke-15 terlihat di sini untuk drainase utilitas yang masih dikerjakan penuntasan ya. Tuh, teman-teman mungkin bisa memandang dengan jelas dari ketinggian seperti ini. Ya, kita akan tarik mundur kamera udara menuju ke tikungan yang ke-15. Itu kelihatan di sisi selatan untuk tikungan yang ke-13, 14, termasuk tikungan yang ke-12, dan akses gate di tikungan yang ke-15 juga di sebelah kanan kita. Nah, kita akan bermanuver sedikit untuk melihat sisi tribun atau pondasi tribun pada zona J yang ada di barat sini. Terus dilakukan pengerjaan ya, teman-teman bisa perhatikan. Jadi penuntasan terus dimaksimalkan ini untuk gelaran pramusim ataupun MotoGP sendiri pada Maret nanti ya. Nah, sayang sekali ya untuk track lane, track utama tidak begitu jelas terlihat, dan kita sekarang berada di tikungan yang ke-16 menuju ke tikungan yang ke-17. Ya, sudah tidak terasa ya, satu lap putaran kita lakukan bersama pada 4,31 km di 17 tikungannya Mandalika International Street Circuit. Dan ya, di bagian pojok sudah dikenal sekali area PLN. Kemudian di sini untuk race control ya, kemudian beberapa kontainer di area pit building, kemudian bright store, dan ya kita kan ke sisi timur ya, melihat lagi
bagaimana progres atau titik lembur yang dituntaskan. Jadi sekarang ini kita berada di belakang pedok, teman-teman. Ya, tidak semua ruangan menyala pada malam ini ya. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Itu bisa kita pantau kalau semua ruangan pedok itu bisa menyala. Dan malam ini memang setengah bagian barat yang menyala untuk progres saja ya, dimana ada pengerjaan gitu. Nah, sekarang kita ada di sisi timurnya pedok, persisnya di bagian tunnel 1. Kita akan berputar aja ke bagian luar ya, untuk melihat akses di luar seperti apa. Nah, ini jalan masuk ke dalam tunnel 1. Kemudian sekarang kita persis berada di atas jalan provinsi. Nah, ini progresnya jalan provinsi yang sedang dilemburkan ya. Mungkin tidak begitu jelas terlihat ya, tapi setidaknya inilah garis lokasi pengerjaan atau lemburnya malam ini di sirkuit Mandalika. Nah, sudah kita lewati area parkir sisi timur, maksud saya kantor PP yang ada di sebelah timur. Nah, pengerjaan di sini fokus pada pelebaran jalan provinsi. Nah, di sini sejumlah alat berat yang sedang beroperasi, kemudian truk-truk pengangkut tanah lumpur untuk galian badan jalan. Nah, ini simpang 3 yang masuk menuju ke tikungan yang pertama, teman-teman. Ya, ini simpang 3 atau jalur khusus ke arah observation deck. Nah, di situ kan sirkuit Mandalikanya tuh, trek balapnya di situ. Oke, kita akan balik ke arah jalan provinsi saja ya, untuk melihat progres pengerjaan di titik sini. Karena malam dan cuaca mendung, hujan, sekarang pun masih kondisi agak gerimis sekali ya. Jadi lembur tidak dijeda, atau walaupun hujan dan gerimis, walaupun malam begini, tetap dilakukan lembur. Nah, kita berada di atas jalan masuk ke tunnel 1 sekarang. Sini bisa terlihat ya, tidak begitu jelas terlihat maksud saya. Nah, untuk kawasan masjid yang ada di sebelah utara sirkuit yang berwarna putih ya, sudah bisa difungsikan. Dan kita akan melihat ke titik jalan provinsi yang dilakukan lembur malam ini. Kemudian di bagian tebingnya makam yang ada di sisi utara, terus dilakukan proses lembur juga. Saya akan coba mendekat, mungkin tidak terlalu rendah ya, karena gelap sekali. Di sini ada sejumlah pohon, kabel listrik ya, tiang-tiang listrik atau apa itu, pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan. Kita coba antisipasi saja. Nah, jadi seperti itu proses lembur yang dilakukan pada tebing di sini untuk sebelah utara dari kawasan VIP ya. Prosesnya di gerbang VIP. Nah, kita ke arah barat lagi. Kita ke arah barat, melintas di atas jalan provinsi. Nah, di sini sudah dihamparkan. Oke, sebentar. Nah, di sini sudah dihamparkan semacam geotekstil ya, teman-teman, untuk dilakukan penghamparan subbase. Persiapan untuk menghamparkan subbase pada lajur sebelah selatan yang berdekatan langsung dengan precast tembok dari sirkuit sendiri. Nah, bisa terlihat kan, tuh berwarna hijau, hampir menyerupai lembaran terpal. Kemudian kita ke arah barat lagi ya. Di sini satu unit alat berat, persisnya di depan Alfamart atau tikungan yang ke-16, melakukan pembuatan galian untuk jalur drainase sendiri.
Jadi jalur drainase juga dimantapkan, baru dibentuklah sebuah diletakkan beberapa box culvert dan menuntaskan drainase sembari menyiapkan penghamparan dari subbase pada jalur provinsi. Oke, tidak banyak yang bisa kita pantau di sini, namun saya ingin sekali membagikan bagaimana suasana malam di kawasan Mandalika atau sirkuit Mandalika sendiri buat kalian semua. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visual, dan terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir durasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pertamina Mandalika International Street Circuit.